Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kunut subuh. Apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan kunut pada sholat subuh sampai beliau wafat? Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Untuk jawabannya sederhana saja, yaitu bahwa telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sahih dan tidak sahihnya hadis tentang kunut subuh. Sebagian ulama ada yang mendoaifkan hadis tersebut dan juga sebagian lagi justru ada yang mensahihkan. Al-Imam Asy-Syafi'i contohnya sebagai ahli hadis dan jutaan ulama hadis di berbagai belahan bumi mensahihkan hadis tentang kunut subuh. Sedangkan ada juga ulama yang mendoaifkan hadis tentang kunut subuh. Jadi intinya masalah ini adalah masalah khilafiyah karena mereka berselisih tentang sahih dan tidaknya hadis tentang kunut subuh. Karena pembahasan kita ini sangat bagus, maka tidak salah kalau kita angkat masalah ini untuk lebih memperluas khazanah keilmuan dan pemahaman kita tentang ilmu hadis dan ilmu fikih. Boleh jadi pertanyaan seperti ini pasti juga ada di benak banyak orang. Sebenarnya kalau kita perhatikan, hukum kunut pada sholat subuh sangat kontroversial lantaran perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang sangat besar. Pendapat para ulama tentang hukum pada kunut ini berkembang menjadi dua pendapat yang besar, yaitu kalangan yang menolak kunut subuh dan juga kalangan yang mendukung akan adanya kunut subuh. Dan ternyata masing-masing pihak itu masih terbelah lagi. Kalangan yang menentang kunut subuh ada yang membid'ahkan, tapi ada juga yang sekedar memakruhkan. Dan kalangan yang mendukung kunut subuh ada yang berpendapat hukumnya mustahab, sunnah muakkadah, bahkan ada yang menghukumi wajib. Kita bahas terlebih dahulu ulama-ulama yang menolak akan adanya kunut pada sholat subuh. Para ulama yang mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh tidak disyariatkan antara lain adalah dari golongan madhab Hanafiyah. Termasuk juga ada yang berpendapat sama adalah dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan juga Abu Darda radhiyallahu anhum. Kelompok yang menolak kunut subuh terdiri dari dua pendapat, yaitu yang membid'ahkan dan juga hanya sekedar memakruhkan. Yang mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh adalah madhab Hanafiyah, maksud saya, yang mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh adalah bid'ah, yaitu pendapat madhab Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu tegas mengatakan bahwa kunut pada sholat subuh itu hukumnya bid'ah. Kedua, pendapat yang lain adalah madhab Imam Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak membid'ahkan kunut subuh, namun beliau hanya berpendapat memakruhkannya. Selanjutnya, baik yang berpendapat yang membid'ahkan ataupun memakruhkan, keduanya sama-sama mendasarkan pendapat mereka pada argumen bahwa kunut pada sholat subuh itu pernah disyariatkan, namun kemudian dinasah atau dihapuskan. Di antara dalil nas yang menyebutkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya ialah An Anas bin Malik haddatsahu anna Nabiyallahi qanata syahran fi salati subhi. Dari Anas bin Malik diceritakan kepadanya bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan doa kunut pada salat subuh selama sebulan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang kedua, An Anasin anna Rasulullah qanata syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi summa tarakahu. Artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan doa kunut mendoakan kebinasaan penduduk suatu dusun orang Arab selama sebulan lalu meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Selain itu juga ada hadis lain yang menguatkan tentang beberapa sahabat utama seperti pendapat Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum yang tidak melakukan doa kunut pada sholat subuh. Hadisnya An Abi Malik Sa'ad bin Tariq al-Asja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillahi wa Abi Bakrin wa Utsman wa Ali hahuna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaknutun qala ay bunayya muhdasun wa fi lafdi ya bunayya innaha bid'atun. Artinya dari Abi Malik Sa'ad bin Tariq al-Asja'i berkata, aku tanya kepada ayahku, wahai ayahanda, Anda pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Utsman dan Ali di sini di Kufah, kata beliau, selama 5 tahun. Apakah mereka membaca doa kunut? Ayahku menjawab, wahai anakku, muhdas, artinya hal baru yang diada-adakan. Dalam lain riwayat, wahai anakku, kunut itu bid'ah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari hadis-hadis di atas, para ulama di dalam pendapat ini mengatakan bahwa pensyariatan kunut pada sholat subuh pernah ada, namun hanya berlaku selama sebulan saja, lantas kemudian dinasah atau dihapuskan. Pembahasan selanjutnya mengenai ulama-ulama yang mendukung akan adanya kunut pada sholat subuh. Kelompok kedua berpendapat bahwa kunut subuh itu disyariatkan dan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau dan tidak terjadi nasah atau penghapusan atas pensyariatan kunut sholat subuh. Kelompok ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu mereka yang mengatakan hukumnya mustahab, sunnah muakkad, dan juga menghukumi wajib. Pendapat bahwa kunut pada sholat subuh itu hukumnya mustahab, dicintai, dan padilahnya diutamakan, dipatuakan oleh madhab al-Malikiyah dalam qaul yang masyhur. Yang kedua yang menghukumi sunnah muakkadah. Sedangkan madhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa pendapat mereka bahwa kunut pada subuh ini hukumnya sunnah muakkadah. Dan yang ketiga yang mewajibkan kunut pada sholat subuh. Yang berpendapat bahwa melafadzkan doa kunut pada sholat subuh hukumnya wajib adalah Ali bin Ziyad, sehingga dalam pandangannya yang menyendiri itu, orang yang pada waktu sholat subuh tidak membaca doa kunut maka sholatnya tidak sah alias batal. Dalil yang mendasari tentunya sama dengan 2 madhab sebelumnya. Bedanya, kalau madhab Malikiyah menyimpulkan hukumnya mustahab, madhab Asy-Syafi'iyah menyimpulkan hukumnya sunnah muakkadah, maka Ali bin Ziyad menyimpulkan hukumnya wajib. Namun, pendapat terakhir ini nampaknya bukan pendapat yang mu'tamad, tidak mewakili mayoritas para ulama. Untuk dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang cenderung sama, maksud saya, kelompok yang memperbolehkan atau mensunahkan kunut pada sholat subuh adalah cenderung sama, namun mereka berbeda dalam kesimpulan akhirnya. Dasar pendapat mereka adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kunut pada sholat subuh sebagaimana yang diklaim pendapat sebelumnya. Mereka mempunyai dasar hadis yang menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan doa kunut pada sholat subuh hingga akhir hayat beliau. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 215, beliau menuliskan, mazala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan kunut pada sholat fajar, maksud saya sholat subuh, hingga beliau meninggal dunia. Hadis yang kedua, An Anas anna Nabiyya qanata syahran yad'u alaihim summa tarakaha fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama sebulan, mendoakan keburukan untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Sedangkan pada waktu subuh beliau tetap melakukan doa kunut hingga meninggal dunia. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh, dari Bakar bin Muhammad As-Syairafi, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Abu Nuaim, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Rabi' bin Anas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan derajat hadis ini dinyatakan sahih menurut beberapa ulama ahli hadis. Di antaranya yaitu Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al-Bakri, bahwa sanad ini sahih dan perawinya siqah. Teman-teman sekalian, di dalam hadis Al-Baihaqi ini lebih jelas lagi disebutkan perbedaan antara doa kunut dan doa keburukan kepada suatu kaum. Jelas sekali bahwa yang dimaksud bahwa Rasulullah SAW melakukannya selama sebulan lantas meninggalkannya itu bukan kunutnya, melainkan doa keburukan atas suatu kaum. Kesimpulannya, doa kunut tetap dilakukan hingga Rasulullah meninggal dunia, dan yang beliau tinggalkan hanyalah doa keburukan saja. Kurang lebihnya itulah jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.